Hanya karena kasih-Mu Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, saat ini kami boleh ada sebagai anak-anak. Saat ini kami boleh ada di tempat ini, hanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di setiap musim hidup kami, Engkau senantiasa beserta dengan kami ya Bapa. Hingga di ujung tahun ini Tuhan, kami masih boleh merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sebab itu kami sore hari ini mau naikkan
Sebab Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang mulia. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan melawat setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan ada kelepasan, ada pembebasan Tuhan yang Engkau kerjakan bagi kami. Kami yang dalam kelemahan tubuh, kami yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mengalami kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Kami berjalan di dalam Tuhan. Pujian penyembahan kami menjadi korban yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami buka ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang merasa sukacita boleh lambaikan tangan dan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Allah kita hebat. Amin. Amin. Berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya.
Kita berdoa buat mereka. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka semua ada di dalam rencana Tuhan, dan rencana Tuhan yang terbaik atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi mereka sampai saat ini, Tuhan. Dan terima kasih untuk semua hikmat yang Tuhan berikan bagi mereka di dalam studi mereka, Tuhan. Kalau mereka boleh menyelesaikan setiap ujian-ujian yang sudah mereka lewati, Tuhan, kami percaya Kau berikan hasil yang terbaik karena mereka sudah berusaha dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka punya prestasi yang baik, Tuhan, dan lewat prestasi yang mereka miliki, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, Tuhan, untuk sore hari ini mereka masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Kami percaya kuasa yang sama menyertai mereka, Tuhan, dan hikmat yang sama menyertai mereka, Tuhan. Apa yang mereka terima, Tuhan, kami percaya itu dari surga dan membentuk setiap karakter mereka, Tuhan, menjadi generasi-generasi ilahi yang takut akan Engkau, Tuhan. Generasi yang Tuhan pakai menyatakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan bagi dunia ini. Kami percaya lewat guru-guru sekolah minggu mereka boleh menerima berkat surgawi, Tuhan. Memberkati setiap pengajar sore hari ini, Tuhan, dengan nikmat kesehatan dari Tuhan. Apa yang sudah mereka siapkan, Tuhan memberkati, dan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ajarkan, Tuhan, boleh diterima dengan baik dalam kehidupan anak-anak ini, Tuhan. Kami serahkan ibadah sekolah minggu hari ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, Engkau campur tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan biarkan sukacita surga hilang dalam hidup kita. Apapun keadaan dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Biarkan sukacita itu ada dalam hidup kita, dan kita boleh merasakan damai yang begitu luar biasa. Kita milik kepunyaan Tuhan, kita umat pilihan Tuhan. Percayalah Tuhan berikan yang terbaik pada setiap kita. Amin.
mengerti dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Yesus, mana selalu mengasihi kami Tuhan. Dalam kondisi apapun, kasih Tuhan selalu ada bagi kami. Kami tidak pernah sendiri Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada di depan kami dan menyediakan rancangan yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Kami ada Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kami ada sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menyatakan keajaiban dan kuasanya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak pernah terlewatkan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami mau menyatakan kebaikan Tuhan juga untuk orang-orang di luar sana, untuk dunia ini Tuhan, supaya mereka boleh percaya kepada Kristus, mereka boleh datang kepada Kristus yang bisa memulihkan hidup mereka, bisa menyembuhkan hidup mereka Tuhan, bisa membawa hidup mereka kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus Engkau memimpin kami supaya kami boleh mengerti, memahami akan apa yang kami belajar hari ini Tuhan. Dan inilah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu berkarya dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di doa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan segala kemuliaan hormat kami kembalikan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat sore. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Walaupun sekarang mulai musim hujan ya Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang sehat juga. Tapi percayalah bahwa keadaan tidak mempengaruhi iman kita. Amin. Mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat dari firman Tuhan sore hari ini dikatakan ada pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian ini dipercayakan kepada semua orang percaya, bukan hanya kepada majelis gereja, pendeta atau gembala. Tapi pelayanan pendamaian ini dipercayakan untuk semua orang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Indonesia punya pasukan TNI yang biasa dikirim juga untuk menjadi utusan atau pasukan perdamaian di beberapa negara. Saya punya teman SMP, dia sekarang ada di Malang Bapak Ibu, dia tugas sebagai TNI, dia di Kesatuan Kostrad di Brawijaya di Malang Bapak Ibu. Ketika dia tahu saya ada di Surabaya, dia berkunjung ke tempat saya dan dia cerita bahwa dia akan diutus sebagai pasukan perdamaian. Dia pengen, dia cerita kalau saya diutus, saya pengen ke Libanon. Tapi ternyata dia diutus ke Kongo waktu itu Bapak Ibu. Dan saya guyon ke dia, berarti bayaranmu tambah mahal loh. Dia bilang, kita diutus sudah tidak memperhatikan atau mempedulikan bayaran. Kenapa? Karena dia ngomong, pulang dengan selamat itu sudah bersyukur gitu kan. Pasukan perdamaian itu nggak bisa balas Bapak Ibu. Kalau mereka diserang ya mereka hanya bisa berlindung Bapak Ibu di camp-camp yang dibuat oleh pasukan yang ada di sana. Jadi ketika dia bertugas di sana dan dia kembali dalam keadaan yang selamat Bapak Ibu. Nah dari cerita ini saya pengen menunjukkan bahwa pelayanan pendamaian ini bukan sesuatu yang mudah dikerjakan oleh orang-orang
yang punya kerinduan untuk masuk ke dalam sana. Orang-orang yang punya kerinduan untuk menjadi pelayan untuk pendamaian, mereka adalah orang-orang yang benar-benar dipilih. Kita melihat bagaimana di dalam kesatuan pasukan TNI aja, mereka ketika ingin masuk menjadi pasukan pendamaian, mereka harus diseleksi Bapak Ibu. Dan mereka benar-benar harus diseleksi dan harus lulus, dinyatakan layak untuk menjadi pasukan pendamaian. Kita melihat bagaimana sebagai orang percaya pun kita dipercayakan oleh Allah menjadi pelayan atau masuk mengambil bagian di dalam pelayanan pendamaian. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu, di dalam organisasi gereja, kalau kita menjadi pendeta pun harus ada persyaratan yang harus kita penuhi, atau harus syarat-syarat yang kita, ketika kita diberikan syarat administrasi, kita harus penuhi. Kita melihat bagaimana di GBI sendiri pun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak memenuhi persyaratan berarti kita nggak bisa jadi pendeta. Contoh saya ini pendeta Pratama Bapak Ibu, PDP. Saya nggak bisa naik pangkat Bapak Ibu, karena ada aturannya. Nah kalau saya mau bisa naik jenjang atau naik pangkat, itu harus mengikuti aturan yang berlaku. Nah sama halnya dengan pekerjaan Tuhan, bagaimana menjadi seorang pelayan untuk pendamaian, itu harus ada syarat-syarat yang dipenuhi dan dianggap layak untuk masuk dalam pelayanan pendamaian. Namun sebelum kita melihat syarat-syarat apa saja yang harus kita penuhi sebagai orang percaya supaya layak untuk menjadi pelayan pendamaian. Namun sebelumnya kita melihat pelayanan pendamaian ini dimulai dari Allah. Allah yang punya inisiatif untuk memulai pelayanan pendamaian ini. Bagaimana Allah memulihkan hubungan manusia dengan dirinya. Waktu manusia dalam keadaan berdosa di Taman Eden, diusir keluar dari Taman Eden, Allah tidak membiarkan manusia sendirian. Allah ingin supaya manusia kembali hidup bersama-sama dengan Allah, di mana Allah punya rencana yang dari semula ditetapkan melihat segala sesuatunya baik Bapak Ibu. Allah membuat segala sesuatunya baik untuk manusia. Hanya manusia memilih jalan yang salah. Manusia memilih mengambil satu keputusan yang salah dalam hidupnya. Dan usaha untuk melakukan pelayanan pendamaian ini terus dilakukan oleh Allah untuk manusia yang Dia kasihi. Karena Dia begitu mengasihi manusia, Tuhan memberikan Kristus kepada kita. Tanggal 25 ini kita Natalan ya Bapak Ibu ya, 25 Desember ya. Kalau Natalan ini paling senang Bapak Ibu, karena habis Natalan tahun baru gitu kan, liburan gitu ya. Ya kita pasti semua pengen di akhir tahun liburan ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Yosi senyum-senyum aja. Tapi kita lihat bagaimana Kristus hadir. Kenapa ada Natal? Karena akan terjadi pelayanan pendamaian. Kalau kita lihat bagaimana kalau ada orang bertengkar, berkelahi, terus kemudian ada orang yang ngomong sing waras, sing ngalah gitu kan. Berarti kalau nggak mau ngalah, dia nggak waras gitu. Nah, kalau kita sama Allah, berarti kita nggak waras Bapak Ibu. Allah itu waras gitu kan. Makanya Allah memilih untuk berdamai dengan manusia. Kalau Allah tidak mau berdamai dengan manusia, maka kita akan dibinasakan. Kalau Allah pengen berdamai dengan manusia, kenapa kita tidak mau berdamai dengan diri kita sendiri, bahkan berdamai dengan orang lain, gitu kan? Kita pengen terus ribut dengan orang lain, kita pengen terus cari masalah dengan orang lain, kita nggak pengen damai dengan orang lain. Di dalam kerjaan ribut, di dalam rumah tangga ribut,
Di dalam sekolah kita ribut sama teman. Dimanapun kita ribut gitu Bapak Ibu. Jangan sampai kita nama Pak Ribut gitu kan. Sama kayak di TikTok itu guru yang ada namanya Pak Ribut gitu. Kita melihat bagaimana Allah punya inisiatif untuk memperdamaikan, memulihkan hubungan kita dengan dirinya. Kristus diberikan bagi kita. Ketika Kristus diberikan, apakah Allah tidak merasa sakit? Sakit Bapak Ibu. Anak yang dia kasihi, dia korbankan untuk keselamatan umat manusia. Kalau kita yang sebagai seorang bapak, kita punya anak kita kasih sebagai korban untuk menyelamatkan orang lain, apakah kita mau? Belum tentu mau Bapak Ibu. Tapi Allah yang memberikan yang terbaik untuk manusia. Dia memberikan Kristus untuk manusia. Ketika Kristus menyelesaikan setiap tugas atau tanggung jawab atau tujuan dia datang ke dunia ini, dia naik ke surga, dia sudah menjembatani antara manusia dan Allah. Dia sudah memperdamaikan manusia dengan Allah. Ketika kalau kita belajar di dalam perjanjian lama, kita melihat bagaimana imam besar selalu datang di hadapan Allah di dalam ruang maha kudus, di mana dia harus masuk 1 tahun 1 kali, membawa korban darah domba untuk persembahan penghapusan dosa bangsa Israel. Tetapi Kristus, dia membawa dirinya sendiri menjadi korban untuk keselamatan umat manusia. Dan ketika dia menyelesaikan segalanya, dia menyelesaikan semuanya, kepercayaan itu diberikan kepada orang-orang yang sudah ditebusnya. Orang-orang yang mau percaya kepada dia. Dia berikan itu tanggung jawab kepada orang-orang yang mau meyakini dia, percaya bahwa dia adalah Tuhan penyelamat. Orang-orang percaya menerima tanggung jawab untuk memulihkan hubungan orang lain dengan Allah dan memulihkan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Tugas ini itu ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu kita harus melakukan itu dengan setia. Kita melihat bagaimana syarat pelayanan pendamaian itu harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, syarat pertama yang harus kita penuhi sebagai seorang pelayan untuk pendamaian, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kita harus menjadi orang-orang yang dilahirkan kembali supaya kita layak untuk masuk di dalam pelayanan pendamaian ini. Di dalam Kristus artinya kita punya hubungan yang erat, hubungan melalui iman. Supaya apa? Supaya iman membawa kita semakin dekat dengan Kristus. Ini saya tadi punya PPT, jadi sudah dimunculin ya. Saya pikir Pastor Hansen lupa gitu. Saya pakai PPT supaya ada kelihatan pintar Bapak Ibu. Ya kelihatan aja Bapak Ibu, tapi sebenarnya nggak tahu sih. Nah, hubungan kita dengan Kristus itu melalui iman. Dan iman yang kita punya itu juga anugerah dari Tuhan. Anugerah di mana Tuhan berikan kepada kita supaya kita sanggup datang kepada Dia. Kalau kita punya iman, kita datang kepada Kristus, maka kita akan hidup terus di dalam Kristus. Kita akan tinggal terus di dalam Kristus. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, kita akan tetap ada di dalam Kristus. Karena kita tahu bahwa di luar Kristus kita akan dibinasakan.
Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena keselamatan, karena pemulihan itu hanya ada di dalam Kristus. Jalan keluar hanya ada di dalam Kristus. Persoalan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, itu hanya ada jawabannya di dalam Kristus. Dan kalau kita adalah ciptaan yang baru, kita adalah orang-orang yang memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti bukan seperti Yesus ya. Yesus itu anak Allah. Nah, kita ini disebut juga anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini kita adalah pewaris dari kerajaan Allah, pewaris dari kebenaran, pewaris dari janji-janji yang Allah berikan kepada orang-orang percaya, di mana yang dulunya diberikan kepada bangsa Israel, tapi ketika mereka menolak Kristus, itu diberikan juga kepada kita, kepada bangsa-bangsa yang lain yang mau percaya kepada Dia. Dan kita sebagai ciptaan yang baru, kalau kita melihat karena ada dosa yang membuat kita terpisah dari Allah, kita diperbarui di dalam Allah, dan kita melihat bagaimana pembaharuan itu dikerjakan oleh Kristus. Perdamaian itu dilakukan oleh Kristus kepada kita, karena Kristus sudah diberikan kepada kita. Dosa itu yang memisahkan kita dari Allah. Kalau hari-hari ini kita sebagai orang Kristen masih hidup di dalam dosa, berarti kita masih terpisah dari Allah. Kalau kita masih terpisah dari Allah, berarti kita bukan ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kalau kita menjadi ciptaan yang baru, hal-hal yang lama itu sudah berlalu, Bapak Ibu. Karya keselamatan Kristus itu sudah menjadikan kita sebagai manusia yang baru. Semua yang hidup kita yang lama sudah tidak ada lagi. Kita menjadi manusia yang baru, kita hidup di dalam panggilan untuk masuk, berdiam, dan melakukan kebenaran serta kekudusan Allah. Kalau kita melakukan ini dalam kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru, maka kita layak menjadi orang-orang yang berhak melakukan pelayanan pendamaian. Yang kedua, syarat yang kedua kita lihat, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya kita layak untuk masuk di dalam pelayanan pendamaian. Kita harus hidup untuk Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan seperti ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup untuk Kristus adalah panggilan hidup dengan tujuan yang lebih besar, di mana kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Saya senang sekali melihat atau membaca kisah-kisah tentang apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang bagaimana ketika hidupnya mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia memilih hidup untuk Tuhan. Dia memilih hidup supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan. Dia melayani sesama, walaupun ketika dia menjadi orang yang baru-baru bertobat, dia itu dicurigai di mana-mana, Bapak Ibu. Ketika dia datang ke tempat orang-orang Kristen, dia dicurigai karena apa? Karena dia dulu adalah orang yang membenci orang percaya, bahkan dia membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau ada orang-orang seperti ini kan pasti kita curiga, Bapak Ibu, ketika dia hadir di gereja. Ini orang ini maksudnya apa gitu kan? Dia punya maksud-maksud yang tidak baik. Tapi ketika kita lihat bagaimana Rasul Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia memahami betul apa yang harus dia lakukan. Dia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri.
Dia bekerja dengan semampu dia, dengan segenap kekuatannya. Dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia membawa orang-orang supaya percaya kepada Kristus. Dia membawa orang-orang supaya berdamai dengan Allah. Karena dia tahu bahwa itu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada hidupnya. Untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk melayani jiwa-jiwa yang memerlukan pemulihan dalam kehidupan mereka. Dan dia kerjakan itu sebagai orang-orang yang ditentukan untuk pelayan pendamaian. Dia adalah orang yang hebat Bapak Ibu. Tapi dia kerjakan semuanya itu. Dia menganggap kehidupan lamanya. Dia tidak membanggakan itu. Tapi dia melihat bagaimana ketika dia hidup di dalam Kristus, dia lebih berharga di mata Tuhan. Mungkin kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan agama, mungkin kita dipuji orang, tapi apakah kita melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Ataukah kita melakukan itu hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, hanya untuk mencari pujian dari manusia? Kalau kita melayani Tuhan, melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, kita belum layak untuk masuk di dalam pelayanan pendamaian. Karena kita masih hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak hidup untuk Tuhan. Ini harus dikerjakan dengan satu ketulusan dari hati, di mana kita menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah dipulihkan, hidup yang sangat berharga, di mana Allah menganggap kita berharga sehingga Dia mengambil kita, memulihkan keadaan kita, dan menjadikan kita Allah di tangannya. Kita belajar dari firman ini bagaimana Rasul Paulus mengajarkan untuk jemaat di Korintus bahwa mereka harus hidup untuk Kristus, bukan hidup hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan daging mereka. Dan hal yang ketiga, syarat yang ketiga supaya kita layak masuk untuk pelayanan pendamaian, hidup kita harus dikuasai oleh kasih Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dikatakan seperti ini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa melalui kematian Kristus mendorong mereka untuk hidup dengan cara yang berbeda. Ada perubahan yang mendalam yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bukan perubahan secara kecil, tetapi secara keseluruhan dalam kehidupan kita. Itu terjadi perubahan. Dan kalau kita melihat bagaimana cara kita hidup, itu sudah berbeda Bapak Ibu. Kalau kita dikuasai oleh Kristus, dikuasai oleh kasih Kristus. Kalau dulu kita mengasihi orang-orang di luar sana, kalau mereka mengasihi kita, dunia mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Yesus mengajarkan bagaimana kita mengasihi musuh-musuh kita. Kalau dunia mengajarkan mengasihi hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita, yang berbuat baik kepada kita, tetapi Kristus mengajarkan mengasihi semua orang, bahkan orang yang berbuat jahat sekalipun kepada kita. Ini mungkin hal yang sulit Bapak Ibu, dan mungkin sampai saat ini kita masih bergumul. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan kita, di mana ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang mungkin menyakitkan hidup kita, yang mungkin kita merasa ini tidak adil, tetapi ketika kita dikuasai oleh kasih Kristus, maka kita bisa melakukan semuanya. Kita didorong oleh Roh Kudus supaya hidup kita berbeda dengan dunia ini. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, bagaimana cara kita menghargai orang lain, bagaimana kita membawa orang lain, membimbing orang lain supaya mereka percaya, supaya mereka mengenal kasih Kristus. Kasih yang dimana banyak orang sedang mencari itu.
tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk memperoleh kasih itu. Kita hadir sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk pelayanan pendamaian ini. Kita hadir untuk menyatakan kasih Kristus. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia sudah memperdamaikan hidup kita dengan diri-Nya lewat Yesus Kristus. Karena itu Dia mengundang setiap kita. Maukah kita menjadi pelayan untuk pendamaian? Kalau kita mau menjadi pelayan untuk pendamaian dan kita memiliki atau memenuhi persyaratan yang diajarkan oleh firman Tuhan, kita akan melakukan segala sesuatunya dan banyak orang akan percaya kepada Kristus. Lewat hidup kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dan lewat kehidupan kita, nama Tuhan akan dimasyhurkan. Saya percaya bahwa kekristenan bukan hanya sekedar agama, tapi kekristenan adalah sebuah kuasa yang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Karena di mana-mana kekristenan selalu ditolak. Kenapa kita ditolak? Karena mereka melihat ada kuasa yang besar menyertai kita, di mana dunia ini menolak Kristus, tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka memilih untuk hidup mereka dipulihkan. Kalau hidup mereka dipulihkan, mereka akan mengalami sukacita dalam hidup mereka.